Apa jawaban dari The Grandfather Paradox atau paradoks kakek? Jadi kita pernah membicarakan tentang paradoks ini di video pendek. Kemudian banyak dari kalian yang berkomentar tentang solusi dari paradoks ini. Yang paling banyak adalah tentang multi timeline atau adanya garis waktu tambahan. Ada juga yang mengatakan bahwa anak itu akan otomatis menjadi anak orang lain. Dengan begitu, kematian kakek tidak akan membuat penjelajah waktu menghilang. Solusi-solusi ini kurang menarik menurutku, karena mereka hanya menghindari paradoksnya saja. Jadi pada video kali ini, aku akan menjelaskan paradoks kakek dengan lebih detail. Dan aku menemukan solusi yang sangat menarik. Bukan multiverse, bukan juga adanya tambahan garis waktu, tetapi aku akan menjelaskannya dengan kuantum. Selamat datang di semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari semestamu. Sebenarnya, ada banyak paradoks ketika seseorang melakukan perjalanan waktu. Tetapi pada video kali ini, aku akan membahas paradoks kakek, karena logikanya lebih mudah daripada paradoks yang lain. Begini contoh skenarionya. Misalnya, pada tahun 2100, Budi menemukan mesin waktu yang bisa membawa dia ke masa lalu. Dia kemudian mencoba pergi ke masa lalu, misalnya ke tahun 2050, di mana pada saat itu kakek Budi masih muda dan belum menikah. Budi yang sedang berjalan-jalan tidak sengaja bertemu dengan kakeknya, dan kemudian mereka bersalaman. Karena Budi dari masa depan, maka tubuhnya mengandung virus yang sangat berbahaya. Oh iya, saat itu Budi sudah divaksin. Karena pada zaman kakeknya Budi, virus tersebut belum ada, maka kakeknya Budi terjangkit dan akhirnya meninggal sebelum sempat menikah. Budi akhirnya panik karena kakeknya meninggal. Karena menurut logikanya, dia seharusnya tidak ada jika kakeknya meninggal. Apa yang akan terjadi pada Budi dan kakek Budi jika kita lanjutkan hubungan sebab akibat yang dipikirkan oleh Budi? Budi tidak akan lahir, jadi dia tidak akan bisa pergi ke masa lalu. Di sini paradoksnya, hubungan sebab akibatnya menjadi tidak konsisten. Jika Budi lahir, maka dia akan ke masa lalu dan menyebabkan kakeknya meninggal. Tapi jika kakeknya meninggal, Budi tidak akan lahir, dan kemudian tidak akan ada yang menyebabkan kakeknya meninggal. Jika tidak ada yang menyebabkan kakeknya meninggal, maka Budi akan lahir, dan dia akan ke masa lalu, yang kemudian akan menyebabkan kakeknya meninggal. Jadi, apa yang harusnya terjadi dengan Budi dan kakeknya? Solusi yang banyak ditawarkan oleh teman-teman adalah adanya garis waktu yang lain. Garis waktu pertama, kakek Budi hidup dan Budi lahir. Garis waktu kedua, kakek Budi meninggal dan Budi tidak lahir. Paradoksnya jadi tidak ada, dan Budi bisa kembali ke garis waktunya sendiri. Menurutku, solusi ini kurang menarik, karena hanya menghindari paradoksnya saja. Solusi lain yang banyak ditawarkan adalah Budi otomatis menjadi anak orang lain. Solusi ini malah tidak konsisten menurutku. Pada saat Budi ke masa lalu, garis waktu antara masa lalu dan masa depan ketika Budi pergi ke masa lalu harusnya sudah tertulis. Jika begitu, rangkaian hidup Budi akan berbeda dengan sebelum dia pergi ke masa lalu. Alasannya mungkin saja sejarahnya ditulis ulang. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Budi akan terlahir kembali dan akan bisa menciptakan mesin waktu. Jadi kenapa waktu ketika Budi menciptakan mesin waktu dan pergi ke masa lalu menjadi kejadian yang tidak bisa berubah? Penjelasan lain yang lebih menarik adalah dengan konsep kuantum yang disebut superposisi. Contohnya, jika aku objek kuantum, aku akan bisa berada di Jakarta dan di Bandung secara bersamaan, tetapi tetap hanya ada satu aku. Nah, jadi Budi dan kakek Budi berada dalam keadaan superposisi antara lahir dan tidak lahir, antara hidup dan mati. Iya, maksudnya Budi lahir dan tidak lahir secara bersamaan, dan kakek Budi hidup dan mati secara bersamaan. Seperti cerita kucing Schrödinger. Iya, hal itu tidak masuk akal, dan memang tidak ada yang masuk akal. Bagaimana menurutmu? Apakah ada solusi yang lebih menarik? Perlu diingat bahwa sampai saat ini, kemungkinan perjalanan waktu ke masa lalu masih belum bisa dibuktikan. Dan kita juga tidak tahu hukum-hukum apa aja yang berlaku ketika melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di lain waktu di semestamu.